ini adalah hanya untuk acuan ya. Jadi ini ada sebuah dinding yang sudah saya siapkan, tapi dinding ini atau tipenya adalah dinding seperti biasa ya, basic wall gitu ya. Nanti dari dinding ini kita akan ubah dinding ini bentuknya harus berbeda dengan yang standar. Ya, seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, langkah pertama. Jadi untuk create objek yang berbeda dengan atau kita tentukan bentuknya sendiri, kalian masuk ke arsitektur, komponen, klik model in place, klik, kemudian cari walls ya, walls, pilih oke, kemudian beri nama, oke. Nah, akan muncul seperti ini ya. Dan caranya. Silahkan dipilih sweep. Nah, kemudian di sweep ini nanti ada sketchpad. Ya, sketchpad. Untuk menggambar sketchpad, kalian harus ke floor plan level 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian pilih sketchpad. Dan klik aja di sini. Sketchpad itu adalah garis pengarah objek. Jadi pilih klik kiri, klik, klik, yang ini klik ya. Nah, kalian lihat nanti jadinya seperti ini. Ini adalah garis pengarah, gitu ya, garis pengarahnya. Kemudian ini dimatikan dulu, finish edit. Kemudian masuk edit profile. Di edit profile, kalian bikin modelnya seperti apa. Oke, modelnya boleh apa aja ya, boleh menggunakan garis lengkung. Tapi di sini kita buat dulu yang simple seperti ini, nanti bentuk dindingnya. Ya. Kemudian pilih finish edit. Ya. Kemudian pilih lagi finish edit. Maka ini akan kalian lihat ya bentuknya seperti ini. Ini kita shading aja biar kelihatan seperti apa. Nah, kemudian warnanya atau materialnya kita ubah ya. Kita pilih objeknya, properti, material, baik kategori, kemudian klik kiri, new, create new material, klik kanan, di rename, saya tulis walls yellow misalkan. Ini dicentang, appearance. Nah, kali ini saya tidak mengambil material, tapi color-nya langsung diubah. Jadi klik kiri di color, kemudian saya pilih warnanya. Jadi saya pilih warna kuning. Oke, ya. Apply. Oke. Nah, ini akan jadi objek yang warna kuning. Oke. Jangan di finish mode, tapi langsung ke create. Jadi kita ke create lagi untuk membuat dinding yang bangunan yang sebelah satunya lagi. Ya. Masuk ke floor plan, level 1. Ya, seperti ini ya. Sweep. Sketchpad. Klik di sini ya, klik kiri. Kita bikin garis pengarahnya atau pad profile. Kemudian ganti start and radius arcs ya. Letakkan di sini dulu, klik, nanti baru ke bawah. Ya. Kemudian kembalikan lagi ke align dan lurus. Ya, jadi seperti ini. Dan kalau lihat seperti ini nggak boleh, karena ini harus ujungnya harus bertemu. Jadi kita gunakan trim untuk memotongnya. Ya, setelah itu saya gunakan line supaya lurus. Nah, seperti ini ya. Jadi ini garis pengarahnya sudah betul ya. Letaknya ada di luar dinding.
Kemudian jangan lupa finish edit. Nah, selanjutnya kita pilih edit profile. Ya, kita pilih, boleh salah satu sama aja. Saya pilih West Open. Nah, kemudian kita bikin, ini saya wireframe ya. Kemudian kita bikin penampangnya. Kali ini penampangnya besarnya di bawah, di atasnya lebih kecil. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, penampang ini kalian bisa bikin atau kalian bisa bentuk bermacam-macam. Misalkan di sini penampangnya saya tambahin seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Maaf, ini potong ya. Kemudian di trim. Ya, seperti ini ya. Ingat ya, penampangnya nggak boleh ada istilahnya itu, kalau kalian lihat, ini tadi ya, kita potong karena penampangnya ujungnya harus semua bertemu. Harus bertemu seperti ini. Jadi kalau ada yang cross seperti ini, nggak boleh. Nggak bisa, bukan nggak boleh, nggak bisa digunakan nantinya. Jadi harus seperti ini ya. Kemudian kalau penampangnya selesai, silahkan pilih finish edit. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini ya penampangnya. Penampang ini nanti mengikuti garis pengarah yang tadi kita buat. Silahkan di finish edit mode. Nanti jadinya seperti ini. Nah, oke. Seperti ini ya. Kemudian dipilih by kategori, add, create new material, rename, walls, blue. Coba ini centang dulu, pilih, kita ganti warna biru, apply, oke, seperti ini. Ya. Terus kemudian kalau ternyata di tengah menggambar ini kalian punya ide gitu ya, misalkan yang warna kuning, nanti saya juga mau kalian pingin ada profil gitu ya. Jadi misalkan ya warna kuning ini, kita mau nambahin profil ini di atasnya ini, saya mau nambahin profil. Apakah bisa diedit? Bisa. Jadi misalkan untuk yang dinding kuning, kita mau tambahin profil. Jadi dinding kuning ini kalian pilih, ya, edit sweep, ya. Kemudian pilih select profile, ya. Pilih edit profile. Oke, kemudian masuk dulu ke tampak ya, tampak di sini adalah elevation shot. Setelah itu kalian boleh edit lagi untuk nambahin profilnya. Jadi misalkan kalian mau nambahin profilnya di sini, sesuaikan dengan konsep kalian. Misalkan nambahin profilnya di sini. Ya, misalkan ini ya. Jangan lupa profilnya tidak boleh seperti ini. Ini kemudian di trim. Nah, seperti ini. Ya. Jadi penampangnya profilnya kita ganti, kemudian finish. Kita cek ya. Jangan lupa finish. Nah, nanti akan ada tambahan profil yang ada di sini. Jadi kalian punya keleluasaan untuk membuat objek-objek tertentu dengan bentuk yang kalian inginkan ya. Jadi tidak terpaku pada dinding-dinding standar yang ada Revit. Yang punya Revit ya. Seperti itu. Nah, ini sudah jadi untuk dindingnya. Jadi untuk dindingnya ini kita gunakan create sweep. Ya, dua-duanya kita gunakan sweep. Oke, selanjutnya kalau kalian lihat sebentar ya, ini saya close dulu. Kalau kalian lihat contohnya ya, kalau kalian lihat contohnya di sini ada atap, atapnya miring. Jadi kalau kalian lihat ini kan terpotong ya. Jadi dinding ini kalian potong, jadi dinding ini kita potong miring. Nah, bagaimana caranya?
Ya, selanjutnya, jadi dinding yang biru ini akan kita potong miring. Ya, caranya bagaimana? Oke, caranya adalah kalian masuk dulu ke side. Kita lihat dari atas ya, ini dari atas. Kemudian cari yang namanya ref plane. Jadi kita pilih ref plane, kemudian bikin ref plane-nya di tengah, persis di tengah-tengah bangunan. Ya, persis di tengah-tengah bangunan dibikin ref plane seperti ini ya. Kemudian masuk ke create, bukan menggunakan ini ya, karena kalau ini kan membuat objek, tapi kita pilih void from. Jadi ini materi baru. Void from itu adalah untuk mengurangi ya. Jadi kalian pilih void from, void extrusion. Oke. Ini set work plane, pick a plane. Oke. Kemudian klik. Nah, pilih terserah sama aja mau dari elevation east atau west, silahkan open view. Nah, kemudian baru kita akan membentuk bagaimana bentuk potongannya ya. Potongannya kan miring ya. Jadi ini seperti ini. Oke. Oke, maaf. Ya. Jadi ini potongannya dibuat miring. Ya, seperti ini ya. Terpotong seperti ini. Kalau kalian lihat dari 3D nanti dari posisi tengah ini kita akan potong. Kemudian jangan lupa finish edit. Nah, potongannya ini biasanya kecil. Potongan ini kalian bisa pilih. Nah, di sini kan ada garis, ada panah ya. Klik kiri tahan, tahan ya, geser aja ke kanan. Klik kiri tahan, geser ke kiri. Kalian lihat, nanti akan bentuknya seperti ini bangunannya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini void from, namanya void from. Kemudian kita coba bikin yang lambang ini ya bukaannya. Jadi bukaannya bentuknya berbeda ya. Bagaimana caranya? Void, kita gunakan set work plane, pick a plane. Coba saya gunakan ini ya. Ini taruh di permukaan dinding ini. Set work plane. Oke, saya pilih permukaan ini. Tampak selat ini, kemudian digambar. Coba saya gambar yang seperti ini aja. Oke. Saya mirror, kemudian di mirror. Ya, finish. Kita lihat. Nah, oke, finish. Kemudian ini ditarik ke depan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini nanti akan terpotong. Ya. Oke. Jadi ini untuk bikin yang depan ini ya. Kita bisa bikin memotong dengan menggunakan create void from. Selanjutnya kita bikin atapnya ya, atap yang miring. Kalian gunakan extrusion, set work plane, pick a plane, oke. Kemudian letakkan di permukaan yang ini, yang miring. Jadi kalian harus letakkan di permukaan yang miring. Klik kiri, kemudian masuk ke floor plane side, ya. Silahkan digambar. Jadi di sini kita gambar, misalkan ya seperti ini ya. Kemudian dipilih select, mirror, klik ya. Kita lihat jadinya seperti ini kan. Kemudian finish. Nah, selanjutnya silahkan dipilih material, pilih new, create new material.
rename roofs blue, misalkan ya, centang, aprons, kita pilih materialnya, klik, kemudian aprons material library, di sini saya cari glass, ya, warnanya blue, ya, pilih klik ini ya, jangan lupa, oke, ini ya, apply, oke. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, ini jadi, nanti kalau di render dia akan jadi warnanya jadi blue. Ya. Selanjutnya untuk untuk yang atas ini sama, create extrusion, set work plane, tapi diletakkan di ini. Diletakkan, harusnya diletakkan di sini ya. Sebentar, ini kita tekan tab ya. Jadi kalau susah dipilih, kalian tekan. Jadi kalau kena gini, kalau susah dipilih, kalian tekan tab. Jadi kalian tekan tab, 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 sampai ketemu permukaan yang dimau. Klik. Kemudian set. Kita jadikan wireframe biar mudah. Baru kemudian pilih rectangle. Pilih. Kemudian dipilih, saya gunakan blue aja juga, atau mungkin kita gunakan yang ada di sini. Nah, ini mungkin ya, curtain, oke. Nah, setelah itu finish. Nah, ya. Ya, jadi ini sudah jadi bentuk yang berbeda dengan yang standar. Kalau sudah selesai, kalian jangan lupa masuk ke finish model ya, finish model. Nah, ini bentuk ini sudah jadi, dan kalau kita ke arsitektur doors, kita bisa letakkan doors di objek ini karena ini adalah kategori dinding. Ya. Jendela juga bisa kita letakkan. Ya, seperti itu. Misalkan ini seperti ini ya, misalkan. Maaf. Oh. Oke. Ya. Jadi ini adalah cara untuk membuat objek yang berbeda ya dengan objek yang standar. Sebenarnya sama. Jadi kalau kalian nanti misalkan membutuhkan bentuk kolom, membutuhkan objek-objek seperti floor yang berbeda dengan standar, itu bisa kalian buat. Yang penting di sini kalian pada waktu pilih model in place, ini kalian tentukan apa, itu aja sih. Ya. Karena apa? Karena oke. Nah, jadi begitu ya. Ini intinya kalau kalian nanti bikin sesuatu yang berbeda itu bisa ya. Jadi pada waktu seandainya kalian mau bikin kolom atau mau bikin lantai yang berbeda, mau bikin dinding yang bentuknya berbeda pada bangunan kalian, kalian bisa membuatnya tidak lewat wall ini tapi lewat komponen. Itu aja intinya, karena kalau kita sudah bisa bikin yang berbeda, itu nanti kalau kita desain, kita jauh lebih bebas untuk mendesainnya. Iya, sebentar. Silahkan yang belum absen. Masih belum, Bu. Masih belum ya, masih belum dicoba. Oke, untuk contohnya, untuk contoh hasil final examnya itu saya lagi memikirkan untuk saya letakkan di IG, jadi kalian bisa lihat gitu ya. Jadi nggak hanya setiap kali ada materi saya harus nyiapin. Nanti saya share juga ya. Terus untuk yang ini juga nanti saya share caranya supaya kalian bebas untuk membuat sesuatu ya. Gitu aja. Jadi materinya sebenarnya ini kan minggu konsultasi aja ya, minggu studio, harusnya nggak ada target apapun sih dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan juga tidak apa-apa. Saya tunggu ininya,
tugasnya segera dikerjakan, siapa tahu ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Minggu depan itu sebenarnya saya tidak mau memberi materi lagi supaya kalian fokus ke ke project final exam-nya ya, karena kan minggu depan berarti kan tinggal waktunya cuma 2 minggu. Cuman kelas ini tetap saya buka untuk absen ya. Jadi kalian tetap datang hanya untuk absen, setelah itu kita close kelas aja, terus kalian fokus di project-nya, kalau ada perlu apa-apa lewat WA aja. Gitu aja ya supaya fokus. Ya itu aja, kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri sampai ketemu minggu depan hanya untuk absen. Saya tunggu hasilnya yang maksimal ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Ini saya end dulu kelasnya. Selamat mengerjakan ya. Selamat mengerjakan tugas-tugas ya. Oke, terima kasih. Makasih Bu. Yuk. Makasih Bu.